Amelia menatapnya. Berapa tahun telah berlalu sejak bayi kecil tumbuh besar. Hal itu dapat membuat Tuan Henry khawatir selama bertahun-tahun dan gadis kecil yang sangat disukai ibu Tuan Mahendra mungkin sudah terlihat seperti peri. Tuan Henry berkata lagi, sejak hari itu, gadis itu tidak pernah datang ke hidupku dan menghilang dari dunia bersama ibunya. Aku tidak tahu seberapa dewasa dia sekarang. Amelia menjawab, kalau begitu Tuan Henry tidak mencarinya selama bertahun-tahun ini? Ketika ditanya seperti ini, Henry mengerutkan alisnya. Dan mulai keheningannya antara mereka, Amelia dengan akurat menerima jawabannya, dan dia telah mencarinya. Amelia mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras. Henry tidak memiliki pertahanan apapun. Tepat ketika dia dalam pelukannya, dia tidak tahu bahwa dia akan menendang dan meninju, jadi dia jatuh dari tempat tidur dan berguling ke karpet wall yang lembut. Dia benar-benar menendangnya dari tempat tidur. Pria macam apa Henry itu? Ada banyak sekali wanita yang ingin tidur bersamanya, namun ini adalah pertama kalinya seorang wanita yang berani menendangnya dari tempat tidurnya. Wajah tampan Henry agak gelap, dan bibir tipisnya membentuk lengkungan yang tidak menyenangkan. Amelia mengangkat alis dan menatapnya, matanya yang gelap dan jernih memancarkan cahaya yang jernih dan indah. Henry, sudah kubilang, aku tidak bisa menahan air mataku. Rena belum menanganinya, jadi Anda berisiko. Seorang pengantin kecil keluar, dan bunga persik ini bermekaran satu demi satu. Mereka lebih makmur dari siapapun yang membakarnya. Kamu harus pergi mencari mereka dan tidak mengizinkan untuk datang ke tempat tidur saya. Henry bicara dengan suara rendah, bergerak cepat untuk bangun dan menekan tempat tidur, lalu pergi menangkapnya dengan tangan. Amelia marah, tapi dia belum kehilangan akal sehatnya. Melihat dia datang untuk menangkapnya dengan agresif, dia dengan cepat bersembunyi. Tapi Henry mencengkeram pergelangan kakinya yang ramping dan menyeretnya ke bawah tubuhnya, membalikkannya dan menamparnya. Wajah cantik Amelia memerah dalam sekejap, tidak menyakitkan, tapi memalukan. Dia meraih tangan besarnya dan berkata, Henry, jangan menjadi orang tidak normal. Henry menjelaskan dengan suara rendah, ibuku tidak punya teman, dan temperamennya lemah, dan dia menyukai sangat sedikit hal. Gadis itu adalah favorit ibuku. Saya akui bahwa saya telah mencarinya selama ini. Jika saya bisa menemukannya, saya akan memperlakukan anggap seperti saudara perempuanku. Ketika Amelia ditekan di bawah tubuhnya, dia merasa dia sangat berat. Dia masih tidak senang dan bersenandung. Adik macam apa? Ibumu memberimu seorang saudara perempuan. Apakah kurang tepat? Saya pikir kamu ingin saya membelinya. Bibir tipis Henry menyentuh daun telinganya yang seputih salju, sedikit memanjakan dan menyayangi. Dia tidak berharap dia begitu cemburu, tapi dia menyukainya. Kasih karunia macam apa yang ada di matamu? Saya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tidak semua wanita akan terlihat seperti kamu, kecuali gadis itu memiliki wajah cantik sepertimu, dan kecerdasan, keuletan, dan keberanian seperti kamu. Selain itu, tidak ada orang lain yang akan membuat hatiku bergerak seperti ini. Amelia merasa dia cukup pandai mengucapkan kata-kata manis, jadi dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Pergi, jangan tekan aku, kamu sangat berat. Henry meliriknya dan melepaskannya. Amelia merangkak kembali ke selimutnya, dan menatapnya. Jadi, kamu hanya bertemu pengantin kecilmu sekali. Apakah dia menyukaimu? Henry berpikir sejenak, dia memegang tanganku saat itu. Bagaimana caramu menarik tangannya? Amelia mengulurkan tangan kecilnya dan perlahan-lahan menarik jari telunjuk rampingnya ke telapak tangannya. Pupil dalam mata Henry sedikit menyusut, dan gambaran dari beberapa tahun yang lalu dengan cepat muncul di otaknya. Ketika dia baru berusia 7 tahun, dia berdiri di dekat buayan dan melirik gadis kecil itu.
Saat itu, dia sedang berbaring di atas selimut kuning angsa, menatapnya dengan mata hitam besar terbuka, tangan kecilnya menari di udara, meraih jari telunjuk rampingnya, dan menyeringai padanya dengan mulut kecil terbuka. Penampilannya yang harum dan manis bisa membuat jantung orang berdetak kencang. Saat itu, ibunya menggodanya, "Lihat, pengantinku sangat menyukaimu." Henry menatap mata Amelia, penampilannya tiba-tiba tumpang tindih dengan gadis kecil saat itu. Henry menurunkan matanya dan mencium bibir merahnya. Tapi Amelia menghindar. Dia dengan cepat melepaskan jari telunjuknya, dan memarahinya, "Tuan Henry, kamu terlihat sangat buruk saat kamu sedang marah." Henry mengatur napasnya, lalu dia mengulurkan tangan dan memeluk Amelia dalam pelukannya dan berkata, "Tidur." Amelia mengangkat wajah kecilnya di dadanya yang halus, membuat keributan, tetapi suasana malam ini baik, dan dia berbicara dengannya tentang keluarganya. "Tuan Henry, bagaimana dengan ibumu?" Amelia bisa merasakan bahwa dia sangat mencintai ibunya. Henry memejamkan mata, wajahnya yang tampan tenang. Dia hanya sedikit mengangkat bibir tipisnya. "Ibu saya lagi hamil, dan ayah saya menolak minum pil aborsi. Saat itu melahirkan anak perempuan. Tidak lama kemudian ibu saya bunuh diri. Dia melompat ke sungai dengan gaun merah, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan." Amelia membeku, dia dikejutkan oleh ceritanya, dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Henry merangkul tubuh rampingnya dalam pelukannya, dan bergumam, "Amelia, kali ini kamu sendiri yang datang. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu, tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi." Henry tidak banyak bicara malam itu, tapi Amelia bisa menebak secara kasar, seperti apa lingkungan keluarganya yang dia tinggali. Padahal, Amelia sangat tertarik dengan kisah ayah dan ibu Henry. Cinta dan kebencian yang kuat seperti apa yang membuat mereka berdua sampai pada titik ini. Yang pasti, Henry adalah korban dari dua orang ini. Beberapa orang telah disembuhkan sejak masa kanak-kanak, dan beberapa telah dimanjakan sejak masa kanak-kanak. Amelia merasa sangat tertekan untuk Henry. Dia mengulurkan tangan kecil dan memeluk pinggangnya yang halus, lalu mengangguk dengan penuh semangat, "Tuan Henry, jika kamu tidak pergi, aku tidak akan menyerah." Lengan Henry yang kuat tiba-tiba menegang, memeluknya seperti lingkaran besi. Ketika Amelia hendak tertidur, dia mendengarnya berbisik, "Amelia, aku pasti akan menjadi lebih baik." Keesokan paginya, Henry secara pribadi mengantar Amelia ke perusahaan Gajah Mada. Ketika mobil Rolls-Royce Phantom menghilang dari pandangan, Amelia memasuki gerbang institut penelitian. Tapi begitu dia masuk, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena semua orang menatapnya dengan mata aneh dan masih menunjuk ke belakang. Amelia memasuki apotek, dan saat ini ada WhatsApp dari Usi, dan pun langsung mengirim pesan berupa link. Amelia setuju. Itu adalah forum dari perusahaan Gajah Mada. Sekarang forum tersebut sudah sangat populer dan ada foto Henry yang menggendongnya di aula Mahendra. Foto ini tampak familiar, dan Amelia ingat bahwa itu adalah foto yang dikirim Bella tadi malam. Bagaimana foto dari ponsel Bella bisa muncul di forum? Amelia melihat ide orang yang menyampaikan berita itu, dan orang yang menyampaikan berita itu menunjukkan Bella. Amelia sedikit memiringkan alisnya, dan dia membuka komentar populer. "Ya Tuhan, Amelia tiba-tiba berhubungan dengan Henry. Lihatlah postur Tuan Henry menggendong Amelia. Dan mengapa dia harus memegang pantat Amelia seperti itu? Bagaimana kita bisa memiliki orang seperti Amelia di Dewan Penasihat? Itu hanyalah kotoran tikus dan dia harus segera diusir." Bella dan Amelia adalah teman baik, dan sekarang Bella tidak dapat memahami kebenaran dan pemusnahan orang semacam ini. Haruskah kita tetap menahan orang dengan karakter yang buruk? Amelia, tolong keluar dari Dewan Penasihat.
Amelia menghabiskan beberapa waktu untuk membaca semua komentar ini. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Seseorang akhirnya tidak tahan mendengar tentang hubungan Amelia dengan Henry. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.